Seumpama Selamat pagi, biji saudara dan kembali kita dalam renungan pagi pada hari ini. sesawi. Dan ini kita mau melihat lagi tentang kisah, tentang bagaimana kita hidup di dalam berkat Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita melihat bahwa kita bisa hidup dalam berkat Tuhan kalau kita ini hidup rukun. Dan pagi ini kita melihat, kita bisa hidup dan menikmati berkat Tuhan kalau kita ini taat dengan keuangan kita, taat dengan apa yang kita miliki, apa yang Tuhan minta. Dikatakan dalam firman Tuhan, saudara kasih Tuhan, di dalam Maliaki 3 ayat yang ke-10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ternyata, saudara kasih Tuhan, kita bisa hidup di dalam berkat Tuhan kalau kita ini menuruti apa yang Tuhan perintahkan, khususnya dalam hal apa yang kita miliki. Kita tahu bahwa apa yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan berkata, persembahkan persepuluhan yang kau miliki di rumah Tuhan, supaya ada berkat yang dicurahkan dalam kehidupanmu. Saudaraku yang kasih Tuhan, perpuluhan, ada orang bertanya, perpuluhan perlu atau tidak? Ada yang mengajarkan tidak perlu perpuluhan lagi, karena dalam perjanjian baru tidak disinggung tentang perpuluhan. Dikatakan di dalam Roma 12 ayat pertama, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itulah adalah ibadahmu yang sejati. Seringkali kita berpikir bahwa kita tidak perlu memberi perpuluhan karena kita ini sudah diminta Tuhan seluruhnya, tubuh kita ini seluruhnya dipersembahkan Tuhan. Saya setuju, saudaraku, karena dalam kehidupan saudara, tubuh saudara di dalamnya termasuk ada yang disebut dengan perpuluhan. Tetapi kalau saudara ini dengan uang saudara aja, saudara itu tidak bisa memberkati atau memberikan perpuluhan, mustahil saudara bisa mempersembahkan tubuh saudara. Kalau saya berkata, aku sudah tidak memberi perpuluhan, aku sudah mempersembahkan tubuhku sebagai korban, tapi saudara itu pelit, saudara itu tidak mau mempersembahkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, mustahil, saudara kasih Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, perpuluhan bukan mewakili akan hidup kita yang dipersembahkan. Tetapi kalau saudara ini bisa mempersembahkan perpuluhan atau uang saudara, itu jauh lebih baik. Dan sebagai bukti, di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau harta saudara saja tidak bisa dipersembahkan, mustahil saudara bisa mempersembahkan tubuh saudara. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, cara kita bisa diberkati Tuhan, ada urusan dengan berkat Tuhan yang telah kita terima. Kita bisa mempersembahkan ulang di bawah kaki Tuhan untuk kemuliaan bagi namanya. Bila hidup kita adalah hidup yang menuruti firman Tuhan, mempersembahkan apa yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan, supaya di rumah Tuhan ada makanan. Dan demikian, sudah bisa hidup di dalam yang disebut berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, ajar kami memberi apa yang telah kami terima, supaya kami boleh ada di dalam anugerah hidup di dalam berkat-Mu. Haleluya.